إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya, terutama melimpahkan ketenangan di dalam dada kita, sehingga kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari yang cerah ini, di hari yang bahagia ini, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul ayyam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah bagi kita adalah juru selamat, di mana pada suatu waktu di padang mahsyar yang sangat tandus, yang sangat panas, tidak ada jarak antara matahari dengan kita. Inilah yang menyebabkan betapa dahsyatnya keadaan pada mahsyar pada saat ini. Rasulullah tampil sebagai juru selamat. Tidak ada orang, tidak ada makhluk, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tak sanggup, semuanya hanya menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan memberi syafaat. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan jalur takwa inilah kita akan menjadi makhluk yang paling sempurna di sisinya, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Takwa adalah simbol untuk kita laksanakan, yaitu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarangnya. Kemudian senantiasa kita mengembangkan ilmu pengetahuan kita tentang agama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan beberapa hal. Dalam mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya memperhatikan apa yang dipertanggungjawabkan untuk hari esok. Hadirin jemaah, hidup ini adalah singkat, ibarat pesawat singgah di bandara, kemudian berangkat lagi sebelum mesinnya dingin. Inilah kehidupan ini, terus berputar tanpa henti. Hadirin jamaah
di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas yang begitu memenuhi otak kita, melelahkan badan kita, memusingkan pemikiran kita, namun kita harus berpegang teguh kepada apa yang kita yakini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah berpesan, berwasiat kepada sahabatnya yaitu Abu Dzar, ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amala fa innan naqata basir. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ini adalah merupakan kiasan, bukan cuma wasiat ini disampaikan kepada Abu Dzar, namun wasiat ini disampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Yang pertama, jaddidis safinah, perbaharuilah kapalmu, perbaikilah kapalmu, servis kapalmu. Artinya apa? Ketika kita beramal, kita perlu berniat yang tulus lillahi ta'ala. Kadangkala kita melaksanakan suatu ibadah, kadangkala kita sholat, namun yang menjadi tujuan utama bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sempit, tidak punya pekerjaan, ketika kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gangguan yang paling mengganggu jiwa kita adalah kesempitan kita, bukan karena panggilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita servis. Bagaimana kita berniat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kita harus lurus, mukhlishina lahuddin. Niat kita harus tulus betul-betul lillahi ta'ala. Bukan karena keadaan, bukan karena tuntutan, bukan karena cita-cita yang ingin digapai, akan tetapi betul murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa khudhiz zada kamilan, perbanyak bekalmu. Fa inna safara ba'id, karena sesungguhnya perjalanan yang akan dilalui sangatlah jauh. Bekal apa yang harus kita perbanyak? Fa inna khairuz zadit taqwa, bekal yang harus kita tumpuk, yang harus kita perbanyak adalah amal yang menuju ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tergelincir, terpesona dengan lintasan-lintasan yang sedikit. Ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Kadang kita terpesona dengan hal-hal yang demikian. Saya sudah berada di tingkatan mana? Di tingkatan syariat, apa hakikat, apa tarekat, apa ma'rifat? Hadir jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah membutuhkan nilai takwa daripada kita semua. Banyak orang terperangkap dalam hal-hal yang demikian, sehingga dirinya sempat, bahkan mau dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Ini terjadi pada masa-masa dahulu. Sejarah membuktikan banyak orang yang terperangkap di dalam mengakukan dirinya sebagai orang makrifat, sehingga dirinya menyatakan anal haq, saya yang benar. Ini adalah kufur dan tidak dibenarkan oleh agama kita. Khudhiz zada kamilan, berbekallah dengan amal. Kita kaya, tapi kaya beramal. Kita berilmu yang banyak, tapi berilmu yang beramal. Kita menjadi pejabat, tapi pejabat yang beramal. Kita menjadi pengusaha, tapi pengusaha yang beramal. Kita menjadi karyawan, tapi karyawan yang beramal. Ini yang akan menyelamatkan kita di dalam perjalanan yang begitu panjang. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidaklah bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat sanak famili kita, anak-anak kita, tidak ada manfaatnya bagi kita kecuali amal kita di hadapan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ta'ud. Kita harus memperingan beban kita. Apa yang menjadi beban? Yang menjadi beban adalah dosa-dosa kita. Ini yang akan mempersempit langkah kita nanti. Kita akan ditangguhkan di alam barzah, alam kubur. Senantiasa malaikat datang kepada kita setiap hari, setiap saat dan bertanya tentang kita, tentang tanggung jawab kita, tentang hidup kita, tentang ilmu kita. Jadi bagaimana kita meringankan beban ini? Fastaghfiruh. Kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar beban kita akan menjadi lebih ringan. Hadirin jamaah yang memuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Kita ikhlas di dalam setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal perbuatan kita, walaupun sekecil atom yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyingkirkan duri di jalan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan kepada orang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memberi pekerjaan kepada orang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menipu walaupun sedikit juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita sebagai hamba Allah, janganlah terperangkap kepada kemegahan di dunia ini. Dunia adalah ibarat persinggahan di kedai kopi. Habis kopi yang dihidangkan oleh penjualnya, kita pulang kepada kehidupan hakiki kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, lelah kita, capek kita haruslah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa al-hadith. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, if'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum 'ala al mu'anidin. Rabbi ighfir lana minka bil khair wa ya khairan nasirin min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi asmatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله